Nah, Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kapan kita diwajibkan memberi nafkah pada anak? Dalam pandangan jumhur ulama atau mayoritas ulama disebutkan batasan umur, yaitu anak ketika sudah baligh itu akhir daripada kewajiban kita memberi nafkah. Tetapi apabila anak yang sudah baligh itu laki-laki belum bisa mencari harta, maka sunnah orang tuanya tetap menanggung nafkah anaknya, tapi bukan lagi wajib. Artinya enggak ditanggung pun enggak apa-apa, tapi dianjurkan untuk menanggung supaya anak terbebas dari penyakit meminta-minta. Jadi kalau anak laki-laki itu batasan kita memberi nafkah wajibnya sampai baligh. Tapi kalau sudah baligh pun belum bisa mencari harta, maka dianjurkan orang tua untuk tetap memberi nafkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mulai mencari rezeki sendiri ketika baligh dengan memelihara kambing, menggembala kambing milik pamannya Abu Talib. Dan itu menjadi hal biasa dulu. Jadi baligh itu umur laki-laki baligh 13, 14, 15. Kalau sekarang umur SMP kelas 3 itu sudah baligh, itu sudah mulai cari uang sendiri untuk hidup, sudah mulai cari rezeki sendiri. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan di kalangan orang-orang terdahulu. Nah, kemudian zaman berubah, kita mulai mengubah sebuah aturan, anak tetap tidak bisa mencari nafkah sebelum selesai kuliah. Ini kita yang mengubah gaya ini, sehingga SMP itu belum, SMP kelas 3 masuk SMA umur 16 tahun itu belum tahu apa-apa cara cari nafkah, masih terus pulang sekolah buka tudung saji, teriak, mama mana makan, anak Jino termasuk kita. Itu yang mengubah gaya itu kita sendiri. Jadi kita membuat sebuah fenomena baru, kalau belum selesai kuliah seakan-akan dia wajib berlengketan pada kita, padahal tidak. Dalam hukum Islam, baligh batasan memberi nafkah pada anak laki-laki. Kalau pada anak perempuan itu bukan baligh batasannya, tapi sampai dia menikah wajib memberi nafkah, orang tuanya wajib menanggung nafkahnya sampai dia menikah. Ketika ijab kabul terjadi, maka detik itu juga tanggung jawab nafkah berpindah ke tangan suaminya, detik itu juga. Walaupun suaminya belum pulang ke rumah, ini hari pertama nih, biasanya kan adatnya lintu balik dulu ke ini, enggak tinggal langsung di rumah. Anak balik ke rumah kita. Semenjak hari itu nafkah sudah ditanggung oleh suaminya. Jadi bukan lagi tanggung jawab orang tuanya. Cuma ya di lapangan tidak begitu ceritanya. Ada yang sudah menikah pun, jangankan anak kandungnya, menantu-menantunya masih bergantung dengannya. Nah, itu juga terjadi. Padahal berani menikah berarti berani menanggung nafkah. Berani menikah berarti berani menanggung nafkah. Maka sebelum menikah pertimbangkan urusan nafkah. Tapi jangan takut menikah gara-gara takut memberi nafkah. Karena Rasulullah mengatakan ada 3 orang yang dibuka pintu rezeki untuknya. Arti dibuka pintu rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Tapi ada 3 perkara yang Allah buka pintu rezeki khusus untuk 3 golongan ini, lebih lebar, lebih mudah, lebih ringan. Siapa mereka? Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Itu dibukakan pintu rezeki untuk mereka.
ya, di dalam perjalanan. Pokoknya Allah titipkan rezeki kepada tangan siapapun untuk menolong mereka. Makanya orang-orang yang berjihad fi sabilillah itu tidak kelaparan. Belum pernah kejadian tiba-tiba pasukan Nabi berhenti di tengah jalan gara-gara kelaparan. Tidak pernah ada kejadian itu. Nah, makanya kita keluar, kadang-kadang kita berdakwah kemana saja, itu asal sudah niat dakwah, pasti ada orang yang menolong. Kita berhenti di satu kampung, kalau niat kita betul-betul melakukan dakwah, pasti ada orang yang menolong. Nah, jadi dibuka pintu rezeki kepada mujahid fi sabilillah. Orang kedua yaitu al-katib yuridul ada, budak yang ingin membebaskan dirinya. Jadi dia sudah niat supaya merdeka, dia kumpul uang sikit-sikit. Niat dia ingin merdeka itu Allah muliakan dengan membuka pintu rezeki untuknya. Dan orang ketiga adalah an-nakih yuridul afaf, orang menikah karena keinginan menjaga iffah, menjaga kehormatan diri. Jadi misal waktu kuliah semester 8 belum selesai, skripsi belum selesai, kita sudah ingin menikah karena khawatir jatuh ke dalam dunia pacaran. Maka menikah itu menyebabkan Allah membuka pintu rezeki. Walaupun harus dengan jual pulsa dulu, jual ini, jual itu, yang jangan jual diri, lain silahkan jual. Jadi ini dibuka pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menikah tidak wajib selesai kuliah. Dan anak kita pun Pak, kalau perempuan itu tidak wajib harus selesai kuliah untuk dilamar, tidak wajib. Kalau kita yakin dengan Allah, maka silahkan berikan. Baik. Jadi perempuan wajib nafkah pada orang tua sampai menikah. Kalau belum menikah, maka tetap kewajiban orang tua. Walaupun anak perempuan itu kaduha, sudah tua, perawan tua, enggak menikah, tetap orang tuanya yang menanggung nafkahnya. Enggak pernah ada satu pernyataan dari dalil ataupun perkataan ulama bahwa perempuan yang sudah tua menanggung nafkahnya sendiri, tidak ada. Tetap tanggung jawab orang tuanya. Oh, orang tuanya meninggal, maka perempuan ini tanggung jawab daripada walinya, adik-adik bapaknya. Jadi kita kasih nafkah kepada keponakan yang sudah tua, yang perempuan. Walinya sudah meninggal semua, maka beralih kepada kandungnya, abangnya, adiknya. Jadi perempuan ini dimuliakan dari lahir sampai meninggal, enggak pernah disuruh untuk membebani diri dengan mencari nafkah, tidak pernah. Makanya Allah memindahkan perempuan dari satu tangan ke tangan yang lain, itu saja. Dulu dipindahkan dari tangan dari alam rahim, dipindahkan ke tangan orang tuanya langsung. Dari alam rahim pun sudah ditanggung jawab oleh orang tuanya. Lalu kalau dia menikah, dipindahkan Allah ke tangan suaminya. Meninggal suami ini, dipindahkan ke tangan siapa berikutnya Pak? Walinya, adik-adik suami, abang-abang suami. Jadi sebenarnya begitu proses memelihara seorang perempuan yang dimuliakan Allah. Makanya hari ini begitu kacaunya karena tidak melakukan hukum Allah. Bayangkan begitu suami meninggal, si ibu ini punya anak, lalu dia bekerja untuk menghidupi anaknya, padahal tidak pernah ada suruhan perempuan disuruh menafkahi anak, tidak pernah ada. Yang menafkahi anak tetap orang tua, laki-laki. Meninggal ditanggung oleh wali, pakcik, om dari pihak laki-laki. Nafkah keponakan, tapi ini nggak mau dijalankan. Tapi bak sikut peng warisan, bak kut peng warisan, dia dulu di depan. Tapi untuk memelihara keponakan dia nggak mau lakukan. Padahal yang wajib menanggung nafkah bagi seorang keponakan yang yatim adalah saudara dari ayahnya, saudara dari ayah si yatim ini.
Tapi Masya Allah hari ini janda berjuang sendiri, Pak. Jualan lontong, jualan pisang goreng, jualan janda bolong kadang-kadang, Pak. Jadi sampai cari bunga di hutan-hutan untuk menghidupi anaknya. Begitulah keadaan kita. Ini akibat tidak mau melakukan hukum Allah. Maka terjadilah kesusahan. Dan kita pun kadang-kadang aneh, begitu adik kita meninggal, dia punya anak, kita nggak mau tanggung jawab terhadap anak adik kita atau keponakan kita, padahal itu tanggung jawab kita. Jadi begitulah kemuliaan seorang perempuan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, tetap wajib nafkah pada anak perempuan selama belum menikah. Sudah menikah, cerai. Kalau terjadi cerai, itu baru terpisah dari suaminya. Tapi kalau meninggal, itu tidak terpisah secara hukum. Kalau cerai terpisah dunia akhirat. Tapi kalau suami meninggal, itu tidak terpisah secara hukum, hanya terpisah di dunia sementara. Maka tanggung jawab dari wali-wali anaknya ini, tanggung jawab. Tapi kalau bercerai itu nggak ada lagi, itu selesai urusannya. Dunia akhirat terpisah, perempuan dan laki-laki kalau terpisah karena cerai. Makanya Abu Qatadah ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seorang perempuan meninggal dunia, ya, lalu dia kalau seorang suami meninggal dunia lalu dia nikah lagi, ya, si istrinya menikah lagi, nanti di akhirat si perempuan ini hidup dengan siapa? Dengan suami pertamanya atau suami barunya? Apa jawaban Nabi? Hiya li akhiri zawjiha. Perempuan itu milik suaminya yang terbaru, yang terupdate. Jadi dengan suami lama putus kalau dia menikah lagi. Makanya istri Nabi nggak ada yang menikah lagi setelah meninggal. Setelah meninggal Rasulullah, istri Nabi tidak ada yang menikah lagi.